Bahkan kata sebagian ulama, batarul haqqi itu puncak kesombongan, melebihi menghina orang. Hanya saja banyak orang nggak terasa. Lah kok bisa? Iya, karena kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau menghinakan orang, mungkin orang yang kita rendahkan itu sebagian memang orang rendah. Tetapi kalau batarul haq, mesti kita ini sesombong-sombongnya orang, enggak nerima perkara yang memang itu benar. Dan kebenaran itu ukurannya adalah Islam. Kebenarannya adalah aturan-aturan Islam, aturan ketakwaan itu. Sabilud dumu'i sabilun murih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja al-Baihaqi bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bara'atun minal kibri, bersih dari kesombongan. Di antara sifat hati yang dimurkai Allah adalah kesombongan. Merasa lebih baik melebihi orang lain. Dalam sebuah hadis, apa itu sombong? Sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Dua perkara ini berkumpul atau salah satunya, ini adalah definisi kesombongan dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menolak kebenaran. Di perkara ini sudah jelas benar, kita enggak nerima itu, walaupun kita perasaan kita tidak merendahkan orang, itu bagian dari sombong. Bahkan kata sebagian ulama, batarul haqqi itu puncak kesombongan, melebihi menghina orang. Hanya saja banyak orang nggak terasa. Lah kok bisa? Iya, karena kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau menghinakan orang, mungkin orang yang kita rendahkan itu sebagian memang orang rendah. Tetapi kalau batarul haq, mesti kita ini sesombong-sombongnya orang, enggak nerima perkara yang memang itu benar. Dan kebenaran itu ukurannya adalah Islam. Kebenarannya adalah aturan-aturan Islam, aturan ketakwaan itu. Maka kadang-kadang orang itu, saya enggak pernah sombong, tapi enggak pernah mau nerima kebenaran. Sebetulnya sombong terus, tapi enggak terasa gitu. Dengan temannya adab, khidmat, natas randal, tempat itu. Tetapi dia nggak mau nerima kebenaran. Itu sebetulnya orang yang lebih sombong melebihi yang nggak mau natas randal. Karena natas randal nggak ada kaitan dengan kebenaran. Ya natas randal. Apalagi kalau kumpul keduanya, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Kita ini mau melihat orang itu melanggar, ya tegur saja dengan hikmah, tapi jangan merasa lebih baik. Dan ini nasihat untuk diri kita. Jangan sampai karena kita dengar nasihat ini jadi kita jadi dukun. Gimana Pak? Nerka orang bahwa dia merasa lebih baik. Itu lebih parah lagi. Ini nerka perkara yang jadi rahasianya seorang hamba dengan Tuhannya. Maka hakikatnya batarul haq wa ghamtun nas itu yang lebih tahu kita sendiri, orang lain itu enggak tahu maksudnya. Di samping itu, perilaku harian seseorang itu menunjukkan hatinya. Maka ada perilaku-perilaku yang akan disebutkan Nabi. Kalau orang punya perilaku ini, dia bukan orang sombong. Coba kita lihat perilaku ini ada enggak pada diri kita.
Pertama, labu susuf, memakai baju yang terbuat dari wol, dari kain yang kain tadi terbuat dari bulu domba. Ini termasuk kain yang paling murah, paling sederhana waktu itu adalah suf. Memakai baju dari suf, dari wol, dari bulu-bulunya domba. Jadi kalau sekarang beda lagi. Ya, ini sekarang ini oleh para ulama ditafsiri pakai baju yang sederhana. Di daerahnya itu, dia berani pakai baju sederhana di daerahnya itu. Karena sekarang harganya wol itu mahal. Di antara yang pernah saya tanya, sekarang mungkin 1 meternya 400-an ribu, 500 ribu, bahkan 1.500.000 per meter. Nah, ini kalau sekarang pakai baju suf itu jadi orang kaya itu. Nah. Wa mujalasatu fuqara'il muslimin, dan menemani duduk orang-orang muslim yang miskin, yang fakir. Fakir ini di bawahnya miskin. Kalau miskin masih punya kerjaan tapi nggak cukup. Kalau fakir ya nggak cukup, nggak punya kerjaan. Ya, orang mau duduk bareng-bareng dengan orang miskin, ini tanda perilaku ini menunjukkan dia bukan orang yang merendahkan orang. Warukubul himar, dan naik keledai. Keledai itu di zaman dulu, bahkan sampai sekarang di negeri-negeri yang di sana hidup keledai banyak, itu termasuk kendaraan paling sederhana. Kalau di Indonesia jadi mahal. Keledai harganya lebih mahal dari kuda. Bahkan harganya sama dengan sepeda motor paling mahal mungkin ya. Harganya sama seperti mobil LG GC ya, yang paling baru, yang baru keluar dari toko. Wa'tiqalul angzi, dan menali kambing, awil ba'iri, atau unta. Maksudnya dia merawat kambing, merawat unta, ditali sendiri, dirawat. Orang kok mau ngembala kambing, ngembala unta, ini orang bukan orang sombong. Wallahu a'lam. Nah, kalau orang dalam dirinya nggak mau 3 perkara ini, baju sederhana, kumpul dengan orang-orang miskin, kemudian naik kendaraan sederhana, atau ngerawat kambing, unta, maksudnya pekerjaan yang memang kerjaannya rakyat jelata itu dianggap bagian dari orang yang wallahu a'lam nilainya, hatinya, nilainya perilakunya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min ash'atha aghbara, berapa banyak orang yang rambutnya awut-awutan. Jadi orangnya ini kelihatan kurang berharga, rambut jaji. Aghbara, yang dia berdebu. Zitimrain, yang memakai 2 baju yang usang, atasan bawahan. Bajunya usang, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Dan ini bukan disengaja ya, memang dia ini orang yang begitu sederhana, bukan kalangan orang yang terhormat. Jadi kalau ada santri orangnya mampu terus awut-awutan begini, ini calon mertua lari lah. Ini bukan untuk dibuat, tapi ini memang kondisi dia, kondisi yang begitu tidak dianggap. Yang mana kesimpulan hadis ini, jangan ngeremehkan siapapun dari kalangan orang Islam. La yu'ba'u lahu, yang tidak digubris. Apa itu
potongannya begitu, apa itu ya gayanya benar-benar nggak menarik begitu, ya siapa yang ngubris? Lau aqsama 'ala Allah, andaikan dia bersumpah atas nama Allah. Dia minta pada Allah dengan sungguh-sungguh. Di antara bentuknya bentuk sumpah. Wallahi saya minta begini ya Allah. Demi engkau ya Allah saya minta begini. La barrahu, sungguh Allah akan mengkabulkan sumpahnya, mengkabulkan permintaannya tadi. Minhum, termasuk mereka Al-Bara' ibn Malikin, adalah Al-Bara' ibn Malik. Termasuk orang yang bentuknya sederhana, pakai baju sederhana, yang kurang digubris, tapi kalau sumpah minta pada Allah pasti diberi. Di antaranya adalah Al-Bara' ibn Malik, saudara laki-lakinya Anas ibn Malik. Yang mana Al-Bara' ibn Malik ini orangnya kecil. Beliau sering oleh orang Islam dijadikan jagoannya dalam mubarozah, di dalam duel. Di zaman dulu itu pertempuran-pertempuran itu memang pertempuran ala jagoan, bukan ala jauh-jauhan, ala jagoan. Nah, kalau sekarang diteropong dari jauh, dibidik, sniper, anulah perangnya para penakut. Setiap dulu ada perang, sebelum perang ada mubarozah. Mubarozah ini duel, tantangan. Siapa wakil dari kalian untuk berduel dengan grup kami? Maka disaksikan oleh dua belah pihak, di depan dua belah pihak duel. Dan di antara jagoannya duel umat Islam namanya Al-Bara' ibn Malik. Beliau pernah duel, kalau saya nggak salah baca, lebih 100 kali dan nggak pernah kalah. Dan duelnya ini bukan terus seperti UFC, MMA, terus KO, terus diobati sebentar, bangun lagi, bukan. Begitu selesai duel dia sampai akhirat gitu. Memang kumpulannya para jagoan. Maka sering Al-Bara' ibn Malik ini dimintai doa oleh para pasukan, termasuk para sahabat kalau sudah terdesak. Kami dulu pernah dengar bahwa termasuk orang kalau minta pada Allah pasti dikabulkan adalah kamu. Doa biar kami menang. Nah, maka begitu Al-Bara' doa langsung menang. Bara' doa menang. Orangnya kecil, tubuhnya itu kalau beliau sedang mengkakukan kukunya kelihatan, urat-uratnya itu kelihatan. Mungkin tubuhnya itu enggak ada lemaknya mungkin gitu ya. Kelihatan, Masya Allah, kecil tapi tangkas banget. Dan sangat berani beliau. Pernah orang Islam buntu untuk membuka satu bentengnya musuh. Beliau mengatakan, ini saya ingin kamu semua ngangkat saya pakai perisai. Dan beliau orangnya kecil, pakai perisai. Kemudian perisai tadi kamu letakkan di ujung-ujung tombak kalian, terus kalian dorong saya tak ngeloncat ke dalam benteng. Jadi dalam benteng itu jumlahnya ribu-ribu orang, beliau lawan sendiri. Nanti saya akan jebol dari dalam. Maka beliau masuk, kemudian beliau perang sendiri dalam, dan beliau jebol benteng dari dalam. Ya, Bara' itu di dalam riwayat hadis, yang meriwayatkan hadis lebih 200 atau bahkan mendekati 300, namanya Al-Bara' ibn Azib. Jadi kalau Bara' si jagoan itu disebutkan dalam beberapa hadis. Beliau sendiri mungkin nggak meriwayatkan hadis atau meriwayatkan satu aja atau berapa. Jadi disebutkan hadis, tetapi beliau tidak dinukilkan meriwayatkan hadis kecuali mungkin satu atau dua. Jadi kalau meriwayatkan banyak itu Al-Bara' ibn Malik, Al-Bara' ibn Malik, Al-Bara' ibn Malik. Ada lagi Al-Bara' ibn Ma'rur, itu tidak diriwayatkan dalam hadis. Jadi beliau termasuk jagoannya orang Islam.
belum sempat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis Anil Bara itu hampir bisa dipastikan maksudnya Bara ibn Malik. Jadi kalau yang terkenal terkabul doanya dan jagoan itu Al-Bara ibn Malik. Beda. Al-Bara ibn Azib dan Al-Bara ibn Malik orangnya berbeda. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. At-tamr bi qasri ta huwa as-saubul khaliqu, baju yang usang. Qultu aku berkomentar wa fil babi, dan dalam bab ini ahaditsu katsiratun jiddan, banyak sekali hadis yang kaitannya dengan bab adab, bab zuhud. Laisat yang mana sekian banyak hadis tadi tidaklah min syarti hadzal kitab, termasuk yang memenuhi persyaratannya kitab ini wallahu alam, yang mana Hafidz Dimyati mulai dari awal mengatakan yang saya masukkan dalam hadis ini bukan sekedar fadilah amal yang menurut saya, menurut seleksi saya layak untuk dijadikan amal. Maka enggak lulus seleksi sekian banyak hadis menurut beliau wallahu a'lam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada